Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini hari Rabu, tanggal berapa Pak Kepala Roda? Tanggal 2 Oktober 2024. Kita di sini bersama dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Bapak Naryanto, dan juga Bapak Haji Muhammad Akhyar, Ketua PCNU Kecamatan Tenggarong. Juga di sini ada Bapak Ismail sebagai pengurus Musholla An-Nahdiyah di Jalan Pesut. Juga ada Bapak Muhammad Aksani sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Haji Nunci sebagai wakif dari istri beliau. Kami di sini, sahabat, ingin menjelaskan tentang kronologi lokasi atau tanah yang ada di Jalan Pesut yang di hadapan sekolahan SMA 2 Negeri Tenggarong. Pada suatu saat, Ibu almarhum Haji Hamsiah bersama dengan Bapak almarhum Dr. Andes Haji Yarman Seman menghadap kami, menyampaikan maksud beliau untuk mewakafkan sebuah atau satu lokasi tanah tersebut. Sebelum itu, kami jelaskan bahwa ini KTP Pak Ibu Haji Hamsiah, KTP Bapak almarhum Dr. Andes Haji Yarman Seman, kemudian KTP dari saksi. Lokasi tanah Jalan Pesut, lebar 30 Pak ya, 30. panjang 15. Kemudian tanah tersebut adalah awalnya hibah dari Ibu Haji Hamsiah kepada Bapak Haji Yarman Seman, yang saat itu beliau selaku pengurus Majelis Thorikah Al-Junaidiyah, yang terjadi pada 4 Maret 2010. Kemudian tanah tersebut terjadinya hibah disepakati oleh para ahli waris, yaitu anak-anak beliau dari nomor 1 sampai nomor 12. Kami sebutkan ada Arnaniyah, Erniwati, Nurhayati, Imanuddin, Rustam Effendi, Nurlinawati, Siti Hadijah, Muhammad Aksani, Yuliansah, Neti Herawati, Sophia Yulianti, dan Nani Indriati. Semuanya 12 orang sepakat menghibahkan. Lalu pada saat tahun 2012, Ibu Haji Hamsiah berkeinginan meminta kepada Bapak Dr. Andes Haji Yarham sebagai penerima hibah, Yarman Seman sebagai pengurus Majelis Thorikah Al-Junaidiyah untuk ditingkatkan ke wakaf. Saat itu Bapak Kepala Seksi Wakaf Kementerian Agama Bapak Haji Wasiman SAG. Kami berkoordinasi dengan beliau tentang peningkatan status dari hibah beralih ke wakaf. Beliau menyampaikan selama itu disepakati oleh wakif dan disepakati oleh najir penerima di saat hibah dengan ketentuan yang sama, maka dipersilahkan tingkatkan. Nah, oleh karena itu, lalu kami tingkatkan surat tersebut menjadi surat wakaf. Wakafnya terlebih dahulu kami menentukan pengesahan najir dalam susunan kodetingnya atau kodifikasinya W5. Jadi yang di sini tadi pengurus Majelis Taklim itu adalah Bapak almarhum Dr. Andes Yarman Seman beserta kepengurusannya sebagai penerima hibah. Lalu beliau di sini
kami sebutkan, pada hari ini Jumat tanggal 30 November tahun 2012, kami Kepala Kantor Urusan Agama, pejabat pembuat akta ikrar wakaf wilayah Kecamatan Tenggarong, setelah mengadakan penelitian seperlunya berkaitan dengan adanya kehendak berwakaf dari wakif atas tanahnya dari berstatus hibah diperkuat dengan status wakaf dengan tujuan yang sama dan penerima yang sama, seperti halnya yang tertera pada surat hibah tersebut, surat hibah yang di belakang tadi, maka perlu diangkat dan disahkan nazir yang akan mengelola harta wakaf tersebut. Merujuk pada surat hibah tersebut, maka susunan nazirnya adalah pengurus organisasi atau majelis taklim dimaksud, yaitu 1. Ketua nazir atau pengelola adalah ketua organisasi majelis. Yang dimaksudkan di sini adalah Thorikah Junaidiyah. Sekretaris nazir adalah sekretaris Thorikah Junaidiyah. Bendahara sama, anggota juga sama. Jadi siapapun dalam periode tertentu yang menjadi pengurus Thorikah Junaidiyah, majelis Thorikah Junaidiyah, dia adalah otomatis menjadi nazir dari wakaf yang diberikan oleh Ibu Haji Hamsiah kepada organisasi tersebut. Jelas sudah. Saat itu yang mengesahkan saya alias AG MPD. Nah, tanggal 30 November 2012. Setelah kami bikinkan pengesahan nazir, maka kami arahkan kepada Ibu Haji Hamsiah untuk mengikrarkan tanah beliau yang penerimanya sama. Nazirnya adalah tetap waktu itu pengurusnya masih Dr. Andes Yarman Seman. Diikrarkan oleh beliau dengan peruntukan sama. Hanya saat itu kami tambahkan, peruntukan dari hibah ini adalah peruntukan dari hibah ini jelas ini. Menghibahkan tanah tersebut untuk kepentingan ibadah dan majelis taklim. Kepentingan ibadah bisa jadi musola, bisa jadi langgar, bisa jadi masjid. Nah, itu. Kemudian dan majelis taklim. Majelis taklim terserah nanti oleh pengurus majelis taklim apapun. Nah, bisa juga majelis taklim sesuai dengan nama organisasinya, Majelis Thorikah Junaidiyah, dan atau majelis-majelis yang lain yang nanti disepakati oleh pengurus. Jelas sudah tujuannya, kepentingan ibadah dan majelis taklim. Jadi seumpama itu kepentingan ibadah tidak dilaksanakan, berarti belum sempurna melaksanakan amanah atau kehendak dari si wakil. Nah, maka oleh karena itu pengurus semestinya beramanah kuat untuk melaksanakan keinginan si wakil. Dan pengurus itu sebagai nazir mewakili umat Islam sedunia. Jadi nazir itu tidak untuk kepentingan pribadi. Dia adalah untuk kepentingan organisasinya dan sekaligus untuk kepentingan umat Islam sedunia. Siapapun nanti yang mau sholat di sana harus bisa diizinkan. Jangan gara-gara dia orang Arab Saudi atau orang Amerika tak boleh sholat di situ. Nah, lalu di saat wakaf, nah, tetap penerimanya Dr. Andes Yarman Seman sebagai organisasi pada hibah tadi, yaitu organisasi Al-Junaidiyah, juga sebagai keberfungsiannya untuk tempat ibadah, majelis taklim, dan juga keperluan umat Islam. Di saat wakaf kami tambahkan keperluan umat Islam, supaya nanti bisa dikembangkan, entah itu pendidikan TKTPA, entah itu Raudatul Atfal, dan lain sebagainya, yang bisa untuk kepentingan umat Islam, terutama wilayah sekitar. Nah, lalu atas wakaf ini, maka tanah tersebut sudah menjadi milik umat Islam sedunia, tidak untuk milik kepentingan pribadi. Untuk kepentingan umat Islam sedunia dikelola oleh lembaga yang sudah disebutkan tadi, yaitu Majelis Thorikah Al-Junaidiyah. Itu yang akan mengelola. Nah, Majelis Thorikah Al-Junaidiyah itu secara umum global di Indonesia dia berada di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, untuk pengembangan dan penguatan validitas keorganisasian nanti akan bisa dilanjutkan oleh pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong untuk menindaklanjuti hal tersebut.
Lalu ini kami sampaikan agar dipahami bersama bahwa lokasi 3015 yang ada di depan SMA 2 itu adalah tanah wakaf. Tanah wakaf, maka apapun bangunan yang ada di atasnya, entah yang ada itu langgar atau musala yang ada, yang dulunya hanya dimanfaatkan untuk majelis, sekarang mesti dikelola sebagai tempat ibadah supaya harta wakif itu berkembang baik di dunia maupun untuk pahala di akhirat. Plus juga rumah yang ada, kami ingatkan untuk kita bersama, rumah yang ada itu adalah rumah dinas. Sekali lagi kami sebutkan, rumah yang ada itu adalah rumah dinas untuk kepentingan organisasi Majelis Thorikah Al-Junaidiyah. Siapapun pengurusnya, selama masih mampu untuk mengurusi organisasi tersebut dan musala yang ada, maka diserahkan kebijaksanaannya kepada pengurus yang ada untuk menentukan siapa yang bertugas mendiami rumah tersebut dan memelihara majelis serta musala di sana. Nah, jadi sahabat, ini kami pertegas supaya jelas struktur berpikir kita, kronologi tanahnya, dan hal ehwal yang ada di sana. Nah, lalu seumpama itu ada bangunan yang telah terbangun terkait dengan urusan di pemerintahan atau urusan pribadi, maka itu silahkan ditentukan kemudian untuk dikalkulasi sebagaimana mestinya. Tapi yang pasti lokasi tersebut 1530, bila semua apa yang ada masuk arsiran itu, maka itu adalah termasuk tanah wakaf. Tanah wakaf adalah tanah milik umat Islam sedunia yang sudah diserahkan oleh si wakif untuk kepentingan menahan harta di jalan Allah Ta'ala Azza wa Jalla sebagai titipan untuk menjadi amal baik beliau di akhirat. Kepada Ibu Haji Hamsiah, kepada suami beliau Bapak almarhum Haji Nunci beserta keluarganya. Dan itu memang tujuan berwakaf untuk kepentingan ukhrawi bagi yang bersangkutan dan untuk kepentingan duniawi ukhrawi bagi yang masih hidup. Barangkali itu sahabat yang kami jelaskan supaya nanti tidak ada lagi koordinasi ke kami dalam pengertian bolak-balik bertanya bagi siapapun. Karena kadang-kala ada yang nanya, "Pak, kami kemarin mau sholat di sana yang tahun-tahun dahulu ya. Loh kok ternyata nggak bisa, musolanya dikunci gitu. Nah ternyata juga mihrabnya beda arah." Jadi dengan sudah status begini, itu tanah wakaf, silakan pengurus menentukan kebijakan sebijaksana mungkin. Gunakan supaya itu berkah dan manfaat untuk yang berwakaf dan keluarganya seluruhnya, beserta juga untuk kita yang hidup. Barangkali itu penjelasan kami jelas Pak Kepala KUA ya. Ini sudah disaksikan oleh Bapak Kepala KUA yang berikutnya, supaya ini menjadi dokumen resmi kita untuk kebaikan data, kebaikan personel yang ada di sana nanti. Demikian dulu, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, panjang umur, penuh semangat dan barokah. Amin. Nah ini keluarga kita semua, sehat semuanya.